Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, peserta didik sekalian, sesuai dengan jadwal pada pagi hari ini kita kembali berdiskusi untuk mata pelajaran pengelolaan mais. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan hal-hal yang menyangkut bagaimana pelajaran pengelolaan mais ini kita akan jalankan, dan juga urutan KD atau kompetensi dasar yang akan kita bahas selama pembelajaran ini. Sesuai dengan urutan KD yang ada, pada hari ini kita akan mendiskusikan mengenai pendaftaran atau registrasi event. Baiklah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa kita mulai. Terima kasih. Baik, di slide pertama yang Anda lihat saat ini ada aktivitas yang disebut aktivitas registrasi atau pendaftaran. Saya yakin Anda semua pernah melihat atau mungkin pernah terlibat dalam kegiatan pendaftaran atau registrasi event, atau setidaknya Anda nonton di televisi bagaimana sebuah event berjalan, ataukah mungkin ada yang sempat klik-klik di YouTube. Jadi belajar mengenai event registration atau registrasi event ini tidak sulit saat ini karena banyak sekali sumber-sumber yang Anda bisa pelajari. Apa yang kita diskusi hari ini adalah salah satu informasi tambahan ataupun informasi pelengkap dari banyak informasi yang mungkin Anda bisa dapatkan untuk mendalami hal ini. Mungkin ada yang bertanya bahwa apa sebenarnya tujuan dari kita membahas mengenai pendaftaran atau registrasi event. Kalau Anda mengingat kembali materi yang dibahas pada saat Anda kelas 11, bahwa MICE yang terdiri dari Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition ini, tentu di dalam pelaksanaan kegiatannya, salah satu tahap awal yang harus dilakukan adalah melakukan pendaftaran atau registrasi event pada saat peserta datang di kegiatan tersebut. Tentu ada tahapan-tahapan yang dilakukan sebelumnya atau aktivitas dilakukan sebelumnya yang disebut dengan pra-event atau kegiatan sebelum pelaksanaan event, dan juga ada kegiatan setelah ini yaitu pelaksanaan event dan ditutup dengan evaluasi event. Jadi kita hari ini akan konsentrasi pada pendaftaran atau registrasi event. Baik, tentu ada yang bertanya apa yang menjadi pertimbangan registrasi event. Ya. Kalau Anda lihat gambar pada slide ini, ada dua foto yang coba saya masukkan. Ini saya ambil dari image Google. Bagaimana pola-pola registrasi event yang dilakukan. Di gambar pertama bagian atas, Anda lihat di sini registrasinya ada orang yang menjaga, tetapi aktivitasnya adalah ada dua komputer yang dipasang. Ini nanti peserta yang datang dia tinggal menginput data ke dalam komputer ini. Tentu ada berbagai cara sekarang menginput data ke dalam komputer. Boleh jadi dia menginput secara langsung, artinya mengetik secara langsung. Boleh jadi dia hanya membawa kode atau barcode, lalu barcode-nya yang di-scan. Itu tergantung pada peralatan yang dipergunakan oleh penyelenggara dari sebuah event tersebut. Jadi ada banyak cara. Kalau ini masih tradisional, nampaknya hanya menginput langsung karena tidak ada alat barcode-nya. Kemudian yang di bawah, Anda lihat ini lebih tradisional nampaknya. Ya, walaupun menggunakan komputer dan peralatan, tetapi masih ada pelayanan. Ya, masih ada pelayanan antara peserta melayani orang yang melakukan event. Kalau di masa COVID kan tidak ada event ya, tapi seandainya di masa COVID ada event, tentu di sini harus pakai masker orangnya, pembelayan juga pakai masker. Dan lebih aman nampaknya kalau menggunakan barcode sehingga tinggal di-scan saja. Pertanyaannya, kapan saya menggunakan bentuk yang di atas dan bentuk yang di bawah ini? Tentu yang pertimbangan pertama adalah tema. Tema apa yang kita lakukan? Kalau Anda melihat dua gambar ini ada dua tema yang berbeda. Ini temanya lebih simple.
Kalau ini temanya lebih konvensional atau lebih tradisional, tetapi bukan berarti yang di bawah ini lebih jelek daripada yang di atas. Ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau bagian bawah ini kelebihannya adalah orang yang datang, peserta yang datang lebih merasa dihargai. Kalau yang ini ya tentu lebih repot, tetapi ada juga orang yang suka melayani sendiri dirinya, ada juga orang yang suka dilayani. Ini sangat tergantung pada tema. Tema ini juga menentukan desain daripada interior dan eksterior daripada tempat registrasi ini. Ini mengambil suasana jendela yang di luarnya ada suasana minimalis dan suasana alam. Kalau ini mengambil suasana kantoran. Jadi sangat tergantung pada tema. Yang kedua, karakteristiknya. Yang dimaksud karakteristik ini adalah sebuah event itu masing-masing punya karakteristik. Contoh karakteristiknya adalah bahwa event itu dihadiri dari peserta-peserta orang tua misalkan. Kalau orang tua yang banyak yang hadir dan kurang menguasai IT, tentu cara yang kedua atau bagian bawah ini lebih tepat. Tapi kalau karakteristiknya yang hadir adalah orang-orang yang milenial, mungkin contoh yang di atas yang melayani sendiri akan lebih menarik bagi mereka. Yang pertimbangan yang ketiga adalah jenis eventnya. Jenis event ini maksudnya boleh jadi jenis event dalam konteks jenis kegiatannya, boleh jadi pada jumlah pesertanya. Ya. Boleh jadi jenis eventnya pada tempat atau venue pelaksanaannya. Jadi sangat bergantung pada jenis event tersebut. Jadi pertimbangan-pertimbangan bagaimana pola registrasinya menyangkut tema, menyangkut karakteristik, dan menyangkut jenis event. Berikutnya yang perlu kita diskusikan adalah bagaimana kegiatan organizer dalam registrasi event. Ya. Dalam registrasi event ini. Yang pertama tentu adalah menyusun sistem registrasi yang praktis untuk memudahkan pemantauan. Maksudnya di sini bagian pertama ini adalah bahwa organizer atau pelaksana kegiatan, hal yang pertama yang dia harus pertimbangkan adalah sistem registrasi yang praktis. Sebenarnya meregistrasi itu tujuannya adalah memantau orang yang masuk atau orang yang datang. Apakah undangan yang datang atau peserta yang sudah kita buat dalam daftar datang semua. Itu kan untuk memantau, itulah gunanya sistem registrasi. Kalau ada sebuah event orang langsung masuk akan kesulitan nanti pada saat pemantauan. Dan pemantauan ini kan bermanfaat kalau misalnya akan dibagikan makan dan minum, kita tahu berapa jumlahnya. Kalau akan dibagikan makalah atau materi, kita tahu berapa jumlahnya. Kalau ingin menyiapkan tempat atau kursi dan fasilitas lainnya, kita tahu jumlahnya. Yang kedua adalah mengumumkan atau mempromosikan kepada semua calon peserta dengan sistem yang sudah disepakati. Jadi maksudnya di sini ketika registrasi event akan dilakukan yang saya katakan tadi, ada pola bagian atas yang ada milenial mungkin atau lebih dekat ke IT, yang di bawah lebih kepada yang tradisional, itu kita harus sampaikan. Boleh jadi orang tertarik mengikuti event kita dikarenakan pola registrasi tadi. Pola registrasinya sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan selera mereka. Yang terakhir adalah menerima pendaftaran dan menyusun file data peserta. Jadi kegiatan dari organizer adalah pada saat registrasi tentu adalah menerima pendaftaran dari peserta yang datang. Dan pada akhirnya kita akan menyusun file data peserta. Kenapa? Karena file data peserta ini penting. Pertama adalah mencocokkan dengan registrasi awal. Yang kedua tentu adalah jikalau ada hal-hal yang berhubungan, misalnya pada akhir kegiatan ada penerbitan sertifikat, maka kita dengan mudah nanti mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikatnya. Itu kegiatan organizer dalam registrasi event. Berikutnya, jenis registrasi event. Kalau berbicara registrasi event, tentu jenisnya ada 4 sesuai dengan pengelola MICE itu sendiri. Ada registrasi event untuk meeting, ada registrasi event untuk insentif, ada registrasi event untuk conference, dan ada registrasi event untuk exhibition. Jadi saya ulangi, jenis registrasi event itu kita diskusikan di sini ada 4 hal. Untuk meeting atau pertemuan, untuk insentif atau kegiatan insentif atau kegiatan yang menyangkut hal-hal memberikan dorongan kepada sekelompok orang, pada misalnya pada perusahaan tertentu seluruh karyawan diberikan kegiatan tour, itu namanya insentif. Conference,
kegiatan konferensi dan kegiatan exhibition atau pameran. Itu jenisnya. Bagaimana jenis registrasi pada meeting? Untuk meeting itu lebih banyak pada pembicara sebenarnya dan peserta. Jadi pada meeting itu konsepnya adalah ada registrasi pembicara, ada registrasi peserta. Contoh meeting misalkan akan diadakan dalam bentuk seminar. Kadang pembicaranya lebih dari satu orang. Ataupun kalau cuma satu orang, pembicaranya harus kita catat siapa. Karena nanti dibutuhkan sekali, dibutuhkan oleh moderator, dibutuhkan oleh pembawa acara, dan lain sebagainya. Demikian pula registrasi untuk peserta, seberapa banyak peserta yang akan datang. Jadi itu untuk meeting. Untuk insentif, ada beberapa pertimbangan. Ini agak kompleks, lebih kompleks daripada meeting untuk registrasi insentif. Pertama adalah harus ada informasi mengenai peserta, karena insentif itu mirip kalau kita memberikan perjalanan tur. Jadi sebenarnya realnya adalah tur atau perjalanan wisata, namun insentif ini setiap peserta secara individu tidak membayar perjalanannya, karena perjalanannya dibiayai penuh oleh pihak sponsor. Bisa jadi sponsornya adalah perusahaannya, bisa jadi sponsornya adalah perusahaan lain yang memberikan bantuan atau memberikan semacam dukungan pendanaan kepada kegiatan perjalanan wisata mereka. Sehingga tentu peserta yang mengikuti itu ada beragam. Maka pertama harus ada informasi mengenai peserta. Kedua adalah informasi mengenai tamu. Boleh jadi pada saat insentif itu ada tamu-tamu yang datang. Maksudnya ini adalah ada peserta-peserta tertentu yang khusus. Ya. Kemudian ada informasi usaha. Informasi usaha adalah menyangkut usaha apa yang digeluti oleh peserta-peserta tersebut. Kalau dia perwakilan sebuah perusahaan besar bergerak di bidang otomotif, maka kita harus tahu informasinya. Karena menyangkut nanti aktivitas yang akan disiapkan terhadap peserta pada saat atau selama kegiatan insentif tur itu. Hal lainnya yang untuk registrasi, kita harus registrasi kontak daruratnya atau emergency contact. Di dalam setiap perjalanan kita harus mengantisipasi terjadinya kejadian-kejadian di luar yang kita inginkan. Dan salah satu cara untuk mengatasi sebuah kejadian yang tidak diinginkan adalah perlu kita menuliskan kontak darurat atau emergency contact dari setiap peserta. Tentu di registrasi insentif juga hal berikutnya adalah info mengenai jadwal perjalanan peserta atau itinerary peserta. Sehingga nanti peserta memahami kemana mereka akan diantar, kemana mereka akan didampingi. Kemudian karena biasanya lebih dari satu hari maka membutuhkan akomodasi, sehingga jenis kamar hotel yang diinginkan juga kita perlu pertanyakan. Apakah ada yang ingin single room atau sendiri dalam satu kamar, atau ada Anda berdua atau ada bertiga. Tentu ini ada ketentuan nanti dari sponsornya, apakah peserta itu diizinkan untuk sendiri, apakah diizinkan untuk berdua atau bertiga. Tentu ada ketentuan-ketentuan yang mengatur semua. Kalau ada yang sendiri ada konsekuensi terhadap itu, yang berdua ada konsekuensinya, yang bertiga juga ada konsekuensinya. Kemudian karena perbedaan peserta, tentu ada permintaan khusus biasanya, special request. Misalnya request untuk kamarnya, request untuk makanannya, request untuk aktivitasnya, itu yang perlu kita catat. Terkadang juga dalam insentif itu ada pakaian seragam yang akan dibagikan. Jika ada pembagian seragam, ya kita harus tahu ukuran bajunya. Jangan sampai terlalu besar bajunya, terlalu kecil. Ya. Jadi kita inginkan memuaskan para peserta tersebut. Kemudian informasi mengenai peraturan dan pembiayaan. Itu yang hubungannya tadi saya sudah sampaikan di atas, bahwa kegiatan ini walaupun disponsori penuh oleh seorang donatur atau sebuah perusahaan atau sebuah instansi, tentu harus ada peraturan dan pembiayaan. Peraturan mengenai aturan kegiatannya, aturan mengenai aturan hak dan kewajibannya, fasilitas yang disiapkan. Demikian pula pembiayaan. Apakah semuanya pembiayaan total ditanggung oleh perusahaan atau instansi yang menanggungnya, ataukah ada beberapa pembiayaan yang harus dibayar sendiri oleh peserta. Dan tentu yang terakhir adalah mungkin ada info-info terkait lainnya. Jadi ini jenis registrasi pada insentif. Agak lebih kompleks dibanding tadi meeting. Bagaimana dengan conference? Kalau Anda lihat di gambar, conference ini salah satu bentuk conference. Tidak selamanya conference seperti ini bentuknya. Yang terpenting pada conference diregistrasi tentu adalah nama peserta. Kalau peserta itu mewakili perusahaan, apa nama perusahaannya. Tapi boleh jadi ada peserta yang mewakili individu, maka tidak perlu kita catat. Ya. Sehingga sangat fleksibel sebenarnya.
Kemudian alamat emailnya, alamat kantor, rumah atau perusahaan, kemudian pilihan jenis kegiatan yang diikuti beserta pembiayanya, sekira jelas, pilihan untuk pengaturan turnya kalau ada turnya, karena biasanya di sela-sela konferensi itu ada kegiatan tur. Jadi konferensi itu yang membedakan dengan meeting, kalau meeting biasanya selesai dalam satu jenis kegiatan, tapi konferensi itu biasanya sebuah rangkaian kegiatan dan biasanya lebih dari satu hari kegiatan, sehingga untuk menghilangkan kejenuhan biasanya ada tur di dalamnya. Ada namanya pre-tour, during tour, ada pasca tour. Ada tour yang dilakukan sebelum conference, ada selama conference, atau di sela-sela conference, dan ada yang setelah conference. Kemudian kita harus catat juga pilihan set menu makanannya. Kita harus sepakati dengan tim kita harus lihat kondisinya. Kalau ada masukan-masukan dari peserta juga kita pertimbangkan. Lalu ada jenis pembayaran, saya kira kita jelas sekali saat ini tidak semuanya pembayaran dengan tunai atau cash, tapi juga ada pembayaran dengan kredit, ataupun sekarang sudah ada pembayaran dengan alat-alat pembayaran tertentu. Kemudian terakhir adalah syarat dan ketentuan yang diberlakukan pada conference. Yang terakhir, registrasi yang terakhir adalah pada exhibition atau pameran. Kalau di pameran ini spesifikasinya adalah kalau kita berbicara pameran, maka kita akan berbicara booth atau tempat stand yang akan digunakan oleh peserta pameran. Sehingga pada saat kita registrasi peserta pameran, pertama yang kita bicarakan adalah ukuran dan spesifikasi booth-nya. Kemudian daftar harga pemesanan booth-nya, syarat dan ketentuan yang berlaku, identitas exhibitor. Exhibitor itu adalah orang yang akan memamerkan atau peserta pameran itu namanya exhibitor. Nama perusahaan yang memesan, maksudnya perusahaan dari exhibitor sendiri, alamatnya, nomor teleponnya, emailnya. Lalu karena ini adalah menyangkut ada menggunakan barang dan peralatan dan lain sebagainya, harus ada pengesahan dari exhibitor dan organizer. Ada perjanjian lah. Ada penandatanganan perjanjian, apa hak dan kewajibannya, fasilitas apa yang disiapkan, fasilitas apa yang harus dibawa sendiri. Nanti secara khusus mengenai pameran kita akan bahas pada KD-KD berikutnya. Kemudian syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Ini informasi-informasi yang saya sampaikan mengenai jenis registrasi. Mudah-mudahan Anda dapat pemahaman jelas mengenai bagaimana pendaftaran atau registrasi event. Agar Anda lebih paham untuk hal ini, saya meminta Anda setelah menonton video ini adalah membuat desain formulir pendaftaran. Jadi ini tugasnya hari ini. Anda buat registration form, ada 4 registration form. Meeting, registration form insentif, conference, dan exhibition. Ada bagaimana bentuknya, gunakan informasi yang telah kita diskusikan tadi. Anda bisa lihat kembali di awal, di Google Classroom Anda, ini saya masukkan PowerPoint ini dan saya juga masukkan videonya untuk mendengarkan informasi dari saya. Jadi bisa Anda menggunakan data-data yang ada, tapi bukan berarti Anda tidak dapat mengembangkan, silakan cari alternatif lain. Intinya terlihat nanti perbedaan bagaimana bentuk registration form untuk meeting, insentif, conference, exhibition. Mungkin ada yang bilang, apakah dibuat dalam tabel atau deskripsi? Bentuknya terserah. Bisa berbentuk deskripsi, bisa berbentuk format, bisa berbentuk formulir. Atau ada yang tertarik membuatnya dalam bentuk Google Form. Seperti kalau Anda mengabsen dari absen saya, itu kan contoh registrasi juga sebenarnya, namanya registrasi peserta didik. Silakan. Anda nanti file-filenya itu di-save dalam file Word atau PDF, lalu Anda masukkan di folder tugas. Nanti informasi bagian slide terakhir ini akan saya buatkan dalam bentuk file lagi untuk lebih jelas di bagian tugas sehingga Anda nanti tahu di mana dimasukkan tugasnya. Mudah-mudahan Anda memahami hal ini dan mohon Anda mengembangkan diri dengan melihat di internet, melihat di YouTube, ataukah melihat membaca informasi-informasi lainnya mengenai registrasi event. Selamat belajar dan jika ada hal-hal yang kurang jelas Anda bisa pertanyakan melalui WhatsApp group ataupun melalui komentar di Google Classroom. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.